Berjumpa kembali dengan saya, Elsa Azarita, dalam program yang tentunya ditunggu-tunggu di MMI TV, yaitu Special Interview bersama dengan tokoh eksekutif kita. Nah, di sini kita sudah berada di kita sudah bersama dengan tokoh eksekutif BUMN kita, yaitu Bapak Doni Muhardiansyah nih, yang merupakan SVP Senior Vice President dari Pusat Pembelajaran dan Pengetahuan Pupuk Indonesia Persero, dan juga Ketua dari Forum Manajemen Risiko BUMN. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih nih diundang. Ya, Pak Doni ini sudah malang buana nih pastinya dengan pengalamannya di tentang manajemen risiko, sudah pasti mengetahui bagaimana sih pelaksanaan manajemen risiko selama ini, regulasi-regulasi di dalamnya dan bagaimana pengimplementasiannya. Tentu special interview ini juga merupakan road to dari GRC and Performance Excellence Award 2022 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022 oleh Business News Indonesia. Oke, langsung saja nih Pak, tanpa berlama-lama nih, kita langsung membahas nih tentang GRC yang merupakan integrasi dari kata governance, risk, and compliance. Tentu ketiganya ini merupakan hal yang complicated gitu ya Pak ya, punya peran dan fungsinya masing-masing. Tapi dari sisi atau kacamata Bapak sendiri nih, selaku FMR atau ketua dari FMR BUMN, apa sih Pak arti dari GRC dan bagaimana sih seharusnya pengimplementasian yang efektif dalam GRC ini Pak? Baik, terima kasih Mbak atas ininya ya. Pertama tentu undangannya ya untuk ikut special interview. Wah, saya merasa spesial juga ini ya, diundang untuk acara ini. Berkaitan dengan pertanyaan Mbak ya tentang bagaimana GRC, saya kira tadi sudah disebutkan bahwa GRC itu sendiri adalah singkatan dari Governance, Risk Management, and Compliance. Ini adalah sebuah katakanlah upaya untuk mengintegrasikan itu sendiri, tiga hal tersebut. Karena sampai dengan beberapa tahun yang lalu ini kan masih berjalan masing-masing Pak. Jadi governance adalah tools-nya dengan pedoman-pedomannya, manualnya yang ada, kemudian risk management, dan kemudian compliance. Bahkan di ISO pun juga keluar pedoman-pedoman yang spirit gitu ya, yang masing-masing. Tentu ini tidak salah karena itu sejarah saja gitu ya. Namun dalam perjalanannya tentu secara entitas, khususnya di bisnis gitu ya, korporasi, tentu kan sasarannya sama, satu aja. Secara umum kan, apalagi kalau BUMN, secara umum korporasi tentu adalah profit gitu ya. Bagaimana bisa menjaga shareholder values gitu ya, bisa di create and protect value, itu salah satu prinsip dari risk management, dan itu bisa dijalankan dengan governance dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada atau compliance gitu. Namun demikian juga di BUMN juga ada fungsi-fungsi untuk agen pembangunan ya, atau bagaimana bisa juga menjaga balancing peran juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini atau lingkungan ya. Nah, ini tentunya dua poin itu yang juga kalau di BUMN sangat berasa yang harus dijaga. Nah, kalau bicara mengintegrasikan, sebetulnya kata kuncinya integrasi ini. Karena governance kan bagaimana perusahaan, korporasi ya, bisa mencapai sasaran perusahaan dengan tata kelolanya yang baik. Semua aturan-aturan yang ada ditetapkan, dibuat pembagian peran yang jelas di antara board gitu ya. Hal semacam itu Mbak di governance. Kemudian sementara untuk risk management kan bagaimana bisa mengatasi ketidakpastian, uncertainty. Jadi setiap sasaran perusahaan kan penuh ketidakpastian ya, apalagi sekarang environment, lingkungan ya, disrupsi teknologi, disrupsi kemarin juga pandemi dan seterusnya, itu kan mendorong perusahaan pada situasi tantangan yang tidak mudah gitu ya, yang semakin kompleks gitu ya, uncertainty-nya tinggi gitu, meningkat uncertainty-nya. Sasaran itu ya dalam bahasa simpelnya, profit bakal tercapai nggak ya di akhir tahun, kira-kira gitu ya, gangguannya semakin banyak gitu. Nah ini dari risk management kan mengelola ini, bagaimana semua risiko diidentifikasi dengan baik, kemudian nanti akhirnya juga di treatment ya, atau dimitigasi dengan baik gitu. Nah kemudian yang ketiga dari sisi compliance, bagaimana korporasi juga
dalam mencapai tadi sasaran tadi itu tetap dalam koridor aturan-aturan yang ada gitu ya. Secara umum sih compliance ini kebanyakan ke eksternal compliance ya, aturan-aturan government, aturan-aturan internasional gitu ya, antar negara dan seterusnya. Namun sebetulnya dalam perkembangannya compliance internal juga harus dijaga. Nah, FMR melihat bahwa bahkan dalam statuta kami, pendirian kami itu kami walaupun namanya Forum Manajemen Risiko, tetapi sebetulnya kami memandatkan diri gitu ya untuk juga katakanlah mengadres isu-isu governance, risk and compliance itu sendiri. Jadi ini memang tidak bisa ditinggalkan, Mbak, harus terintegrasi. Harus terintegrasi KRC itu. FMR mengambil peran di situ, Pak, khususnya dalam menaungi perusahaan BUMN yang juga banyak nih, Pak. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang peran manajemen risiko dengan pengimplementasian prinsip manajemen risiko yang saat ini standar nasionalnya itu ISO 31000 ya, Pak ya, tahun 2018 yang diusahakan lebih sederhana begitu ya. Nah, melihat pengimplementasiannya nih Pak di BUMN, apakah sudah efektif begitu Pak? Melihat semua sudah secara masif atau seperti apa Pak melihatnya? Iya, FMR saya sedikit flashback ya Mbak. FMR berdiri secara resmi di 1 November 2018 dan kami diinisiasi oleh beberapa praktisi manajemen risiko yang kebetulan aktif, sering ketemu di berbagai macam workshop, seminar dan seterusnya. Akhirnya kami di BUMN sendiri setelah kami banyak ikut forum-forum tersebut, di BUMN sendiri kami belum ada nih ketentuan yang bisa menyatukan kami karena dari guidance pada saat itu ya tahun 2018. Kemudian dibentuklah forum ini. Ini termasuk forum yang ada di bawah Kementerian BUMN ya, di bawah pembinaan Kementerian BUMN yang termasuk tertinggal gitu ya, yang udah duluan yang human capital, teknologi informasi, legal dan seterusnya gitu ya. Nah, peran ini kita ambil karena melihat memang pada saat itu belum ada standar atau pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN untuk penerapan di BUMN secara umum. Namun di sektor keuangan itu kan ada peraturan dari OJK atau dari BI dan seterusnya itu yang memang sudah ada ya. Jadi tidak semua BUMN ada ketentuannya gitu ya tentang mengelola risiko. Padahal semua BUMN menghadapi tantangan yang nggak mudah gitu. Nah sehingga kami memandatkan diri waktu itu ya bersepakat agar forum ini bisa membantu percepatan kementerian untuk bisa memperkuat implementasi manajemen risiko di seluruh BUMN. Nah dalam perjalanannya kementerian pun juga berubah, organisasinya menjadi ada khusus Deputi Bu Nawal Nelly, Keuangan dan Manajemen Risiko, kemudian ada ASDEP khusus ya, Asisten Deputi untuk Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Kebetulan Pak Dwi Ari ya, dan sudah sebelumnya juga dari kami kan dari grup pupuk gitu ya, beliau Direktur Keuangan di Petro, sehingga komunikasinya menjadi makin intens gitu. Namun inisiatif ini sendiri sebelum terbentuk kedeputian yang baru tersebut. Jadi sebelumnya waktu itu dengan Pak Gatot ya, Pak Gatot Triargo kebetulan Deputi bidang industri jasa keuangan ya, dengan struktur yang lama itu. Nah itu inisiatif berdirinya di sana dengan Pak Inspektur, karena peran-peran governance kemudian risk management itu desain organisasi yang lama di kementerian itu dikelola oleh beliau-beliau itu gitu. Nah sekarang dengan Bu Nelly dan Pak Dwi Ari kami menjadi makin intens untuk membantu karena kami memang dilibatkan gitu ya sebagai keasdepan baru. Pak Dwi Ari sangat welcome dengan adanya FMR ini gitu ya, Forum Manajemen Risiko. Nah apa yang kami lakukan sebelum pada saat ini sih Kementerian BUMN sudah banyak program ya, namun sebelumnya itu kami secara voluntary gitu ya, kami sudah menyusun cara mengukur maturity gitu ya atau kematangan implementasi manajemen risiko di BUMN. Nah tentu voluntary karena ini waktu itu dari kementerian belum ada panduannya, dan tantangannya adalah setiap
setiap BUMN itu macam-macam kondisinya. Tahun 2018-2019 itu karena belum adanya guidance yang satu, maka ada BUMN yang pakai standar penilaian dari internasional. Ada lembaga-lembaga yang mengeluarkan standar untuk pengukuran maturitas. Ada yang dari standar yang dari nasional, ada perusahaan-perusahaan yang bikin. Ada yang bikin sendiri. Jadi membuat workshop FGD dan kemudian membentuk pedoman penilaian maturitas sendiri. Nah ini dengan skalanya yang berbeda-beda tentu nggak bisa perbandingkan antar BUMN. Namun disitulah peran kami FMR membuat satu dan kemudian diisi oleh BUMN untuk mengisi penilaian itu dan kemudian bisa kita nilai secara bisa kita perbandingkan antar BUMN. Hanya sayangnya memang kan tentu ya dengan peran kami ya ini voluntary basis gitu ya. Ada beberapa BUMN yang memang tidak mau ikut dengan hal ini. Tentu kita nggak bisa dapat profilnya seperti apa. Bagaimana mengelola resiko di BUMN itu pada saat itu ya. Nah, alhamdulillah dorongan kami dan hasil komunikasi ya Pak Asdep dan Bu Deputi sangat concern. Akhirnya beliau-beliau dari Kementerian BUMN lebih aktif, kemudian meng-hire consultant dan seterusnya. Maka sudah dikeluarkan pedoman penerapan manajemen risiko di BUMN yang dulu nggak ada gitu ya. Dan kemudian pedoman menilai tingkat kematangan dari BUMN dalam menerapkan manajemen risiko. Nah ini penting Mbak, kalau dari sisi strategi itu di awal tuh kita memetakan, ya kan? Betul. Pertama standarnya dikeluarkan, ini loh yang harus diikutin, ketentuan minimal ya, yang minimum requirement-nya. Jadi kalau kelebihan dari dari yang standar kan tentu nggak masalah. Kemudian yang kedua, pada saat implementasi ini pun juga dilakukan penilaian. Kenapa implementasi belum berjalan satu siklus sudah dilakukan penilaian? Ya menurut saya itu strategi yang bagus, nggak masalah. Karena dilihat juga gitu ya, mana yang sudah minimum requirement tercapai. Sehingga dapat Kementerian BUMN sekarang dapat petanya itu. Mana BUMN yang implementasi manajemen risikonya sudah di level yang katakanlah advance gitu ya, mana yang moderate dan mana yang masih katakanlah elementer gitu ya, masih dasar-dasar basic, bahkan ada yang misalnya belum gitu ya. Nah inilah kemudian FMR siap membantu kementerian ya untuk ikut memberikan asistensi yang spesifik gitu ya, yang tailored lah gitu, yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tentu kalau yang udah advance ya kita nggak perlu asistensi macam-macam gitu ya. Namun yang terutama yang masih basic atau yang belum, kemudian yang medium, kita bisa menjadi partner kementerian untuk mendevelop mereka gitu Mbak. Nah dari penilaian kami waktu itu sih baru diikutin sekitar 30-an ya datanya ya, 30-an dan itu variatif. Dari berbagai sektor Pak, ada keuangan dan lain-lain. Keuangan kelihatannya waktu itu belum ya, saya agak lupa nih datanya. Ada 36 perusahaan ya, dan itu masih ada yang menilai dalam setahun sekali, ada yang 2 kali asesmennya, melakukan asesmen itu sebanyak 6 perusahaan. Lebih rutin tuh berarti yang 6 perusahaan. Yang 30 perusahaan itu setahun sekali. Termasuk pupuk setahun sekali. Nah, kita stock taking ya. Kita menginventarisir masalah-masalah yang dihadapi oleh oleh BUMN dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Itu Mbak. Kenapa menjadi penting kan gitu ya? Iya. Kenapa penting nih manajemen risiko? Ya karena sebetulnya BUMN kan punya karakteristik risiko yang sesuai industrinya yang berbeda-beda ya. Sekarang misalnya kalau di keuangan ya tentu dengan disrupsi digital untuk keuangan ya, banyak fintech gitu ya, financial penawaran layanan-layanan keuangan yang melalui digital gitu ya. Nah itu kan jadi berkurang tuh kebutuhan untuk orang sekarang pergi ke cabang, ya kan? Sekarang hybrid ke ATM pun juga sekarang sudah mulai kurang gitu ya, karena bisa dengan mobile transaction dan seterusnya. Nah itu kan risiko berarti. Sementara asetnya sudah banyak itu. Bagaimana mengelola ini? Di keuangan ada rasio keuangan dan itu termasuk aset dan seterusnya yang ini harus dimitigasi dalam katakanlah 3-4 tahun ke depan gitu ya.
Demikian juga di industri-industri lain, termasuk di pupuk ini. Walaupun untuk pandemi tidak terlalu kita ya, karena memang objek vital gitu ya, sektor yang sangat vital, strategis, sehingga memang tidak dapat izin khusus lah ya, tetap kita bisa dapat mendistribusikan. Jadi supply chain-nya nggak terganggu. Malah muncul peluang. Risiko kan juga ada risiko positif ya. Peluang itu risiko positif gitu ya. Dimana pada saat pandemi kemarin China tidak mengekspor pupuknya, kemudian India meng-cut produksinya, sehingga ini peluang bagi pupuk Indonesia justru untuk ekspor gitu ya. Walaupun tetap kami ini ada tugas PSO ya kalau dari sisi pupuk Indonesia, itu yang harus kita jaga ketahanan nasional. Gitu Mbak. Wah, luar biasa sekali nih perjalanan FMR dari yang memang baru kita. Baru 3 tahun yang lalu. Katakanlah 2018 ya Pak ya? Iya, November. Jadi ya 3 tahun lebih sedikit lah gitu. Baru 3 tahun saja, tapi sudah sangat-sangat mendukung nih, mensupport, apalagi Kementerian BUMN untuk mungkin sadar ya Pak, akan pentingnya implementasi yang terintegrasi khususnya dari BUMN itu sendiri agar tadi tidak ada tumpang tindih terkait penggunaan peraturan internasional atau nasional dan lain sebagainya Pak ya. Betul. Oke, bicara tentang manajemen risiko memang luar biasa nih Pak. Tentu diperlukannya human atau people di dalamnya, seperti yang kita kenal dengan third line defense, offline defense gitu ya, third offline defense, first line dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari pemeran-pemeran ini Pak, apa sih Pak kunci agar ketiganya ini saling terintegrasi, agar ketiganya ini bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal begitu Pak? Iya, itu memang kalau dulu third line of defense ya, tapi sekarang third line ini saja gitu ya, sistem gitu ya. Intinya bahwa ada pembagian peran dalam mengelola, khususnya sekarang resiko ini ya, kita bicara resiko, di masing-masing layer tersebut, di masing-masing line tersebut, lini tersebut. Jadi memang yang mengelola resiko secara langsung ya di first line. Yang punya risiko di pemasaran ya orang-orang pemasaran. Dia berhasil atau tidak meng-approach customer, menjaga agar sales-nya tetap terjaga. Itu kan semua risiko yang mereka hadapi. Demikian juga di produksi, bagaimana supaya tingkat produksinya tetap terjaga gitu ya. Dan seterusnya di internal juga di keuangan agar tetap rasio-rasio keuangannya perusahaan tetap terjaga dan seterusnya. Masing-masing punya risiko dan itu lini pertama yang memang menghadapi itu. Nah, ini yang diharapkan beres untuk menangani gitu ya. Dengan mereka beres, sebetulnya peran lini 2 kan menjadi lebih ringan gitu ya. Karena semua lini melakukan perannya. Demikian juga lini 2. Lini 2 itu sebetulnya di fungsi-fungsi manajemen risiko itu sendiri, unit manajemen risiko. Unit manajemen risiko kan tidak mengelola risiko secara direct, tetapi menyiapkan panduan, menyiapkan learning tools ya, aplikasi supaya informasi analisisnya itu juga lebih akurat dan seterusnya. Jadi membina lah unit lini 2 untuk terjaga. Terus plus tentu saja adalah memonitor dalam mendukung katakanlah manajemen ya, board gitu ya, untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko yang dari waktu ke waktu. Jadi bulanan gitu ya disajikan. Nah, itu semua dari unit kerja di compile dan dianalisis oleh unit manajemen risiko sebagai lini 2 gitu ya. Nah, harapannya kan kalau ada yang kurang-kurang dari level strategik ini kan kemudian ada direction dari board, kemudian ada lakukan penyelesaian perubahan-perubahan dalam menangani risiko yang dihadapi perusahaan gitu. Nah, kalau sudah itu kan tentu saja di lini 3 juga ringan gitu ya. Lini 3 di fungsi audit, nggak perlu nunggu ketemu di audit gitu ya. Oh, ada penanganan risiko yang tidak berhasil atau tidak berhasil karena faktor-faktor yang controllable. Tentu ada yang tidak berhasil karena uncontrollable ya Mbak. Banyak sekali lah itu. Dan itu blind spot di manajemen yang memang tidak mungkin terpikirkan sejak awal gitu ya. Nah, harapannya masing-masing lini itu kan punya peran yang tentu optimal ya di masing-masing ya. Namun sebetulnya
ini yang harus dikuatkan sejak awal, Pak. Ketika melakukan identifikasi resiko sejak awal, unit-unit lini 1, ketika untuk tahun depan RKAP begitu, rencana kerja tahun depan, kan dari dari board sudah ada nih, kami mau sasarannya ini, profit berapa, kemudian sales berapa, kemudian dan seterusnya, jumlah karyawan dan seterusnya, macam-macam lah. Termasuk kalau di manufacturing kayak kami ya ada consumption rate dari pabrik itu bahan baku bahan bakar dan seterusnya itu tak ada. Nah itu kan ditetapkan untuk tahun depan. Nah ketika proses merencanakan di awal itu teman-teman risiko juga meminta unit-unit kerja dan kemudian mendiskusikan risiko apa saja yang mungkin mengganggu tercapainya sasaran tersebut. Integrasinya sudah sejak awal, belum masuk tahun berikutnya, Desember katakanlah, bahkan biasanya kalau BUMN kan kirim draft RKAP itu 30 Oktober ya ke kementerian. Nah itu sudah dibahas dari September, Oktober, kemudian November, Desember fine tuning biasanya dengan kementerian. Apa istilahnya asistensinya dengan kementerian itu udah makin tajam sampai kemudian RUPS RKAP ya, biasanya di Desember akhir atau Januari gitu. Nah itu sudah ada pembahasan dengan lini 2 dan demikian juga pada saat yang sama dari lini 3 itu kan merencanakan tahun depan itu mereka akan melakukan program audit apa saja, pengawasan apa saja gitu. Itu base-nya berdasarkan apa? Ya based on sasaran perusahaan yang sudah ditetapkan di awal, direncanakan tadi gitu ya. Masih direncanakan ya, draft RKAP direncanakan. Oh sasarannya ingin capai-capai ini. Mengamankannya bagaimana teman-teman risk dan unit? Istilahnya risk owner ya kalau lini 1 itu ya. Risk owner dengan risk management unit itu membahas itu. Tim audit sudah terlibat dari awal, sehingga nanti dia bisa mengawal proses implementasi bisnis itu sendiri ya, pencapaian sasaran itu sendiri dengan baik, karena teman-teman audit lini 3 juga sudah mengawal gitu ya. Mereka makanya ada istilah risk based audit, jadi audit program yang disusun berdasarkan resiko-resiko yang ya mana resiko yang tinggi itulah berarti harus dimulai lebih dikawal lah gitu ya, bukan diaudit saja tapi dikawal gitu ya sebelum terjadinya permasalahan di ujung gitu. Jadi terintegrasi sejak awal. Wah luar biasa. Memang ini penting sekali memang peran dari GRC. Khususnya dari manajemen risiko untuk memitigasi risiko-risiko yang muncul, dan itu juga harus disesuaikan dengan bagaimana visi atau sasaran dari perusahaan ini mau seperti apa sih gitu. Betul. Dan ketiganya harus saling bersinergi ya Pak ya. Betul. Baik lini 1, lini 2, kolaborasi lini 3, kolaborasi. Nah inilah pentingnya collaboration and harmonization begitu ya antara ketiganya begitu. Betul. Nah mungkin Pak, kita bahas kembali lagi nih ke FMR ya, FMR BUMN nih sebagai forum yang memang menaungi manajemen risiko tadi ya. Betul. Nah, apa sih Pak sinergitas yang akan dilakukan ke depan mungkin ya? Kita bahas ke depannya ini apa yang akan dilakukan FMR BUMN nih Pak? Iya, baik Mbak. Jadi kalau visi misi FMR tentu saja adalah kami sebagai mitra strategis ya, Kementerian BUMN, utamanya adalah dalam meningkatkan implementasi, nggak hanya risk-nya, nggak hanya R-nya saja Pak, tapi GRC. GRC-nya kami dorong, kami menjadi mitra strategis dari Kementerian BUMN supaya ini makin mencapai. Tujuannya apa? Agar pencapaian kinerja BUMN itu semua dapat sesuai dengan aspirasi atau arahan dari pemegang saham ya, keputusan pemegang saham. Memberi nilai tambah lah kepada pemegang saham. Betul, creating and protect value. Nah, kami menjadi mitra gitu harapannya. Nah, kemudian misinya yang pertama adalah mengembangkan acuan atau panduan-panduan. Yang ini sudah jalan. Waktu itu kami bagikan, tetapi kemudian kementerian menginvite konsultan gitu ya, dan ini kemudian sudah jadi gitu ya. Diskusi juga dengan kami. Kemudian mendorong implementasi ini dengan sharing. Kami pernah menyelenggarakan restock gitu ya, karena pandemi kemarin maka series lah, webinar series gitu dari seri 1 sampai seri 7 waktu itu. Ada 7 gitu ya, dengan topik-topik tertentu, Mbak. Yang narasumbernya dari kami juga gitu ya, dari praktisi MR ya, di BUMN yang memang katakanlah sudah advance lah dalam implementasi topik tersebut,
seperti waktu itu tentang Business Continuity Management. Nah, itu oleh Pak Mul ya, yang dari Askrindo karena sudah certified di sana. Dan lain-lain ya, di Jasa Marga gitu ya, bagaimana bisa mengelola resiko yang terintegrasi untuk project-nya ya, identify-nya yang lebih akurat seperti apa gitu ya. Dari kami GRC ya waktu itu, saya dari sisi bagaimana Pupuk Indonesia ya maksudnya ya, itu mengimplementasikan SMAP ya, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Nah ini harus terintegrasi, karena kami menjadi Pupuk Indonesia, waktu itu saya masih di SVP Governance Risk and Compliance gitu, sebelum ke learning ini. Nah pada saat itu kita sudah certified sebagai BUMN pertama yang certified SMAP. Bahkan sebelum kementerian memerintahkan itu, memandatkan itu. Jadi kami ada sharing, interactive communication gitu ya, yang untuk meningkatkan pengetahuan ya, dan juga kemampuan dari capability dari para praktisi manajemen risiko di BUMN. Kemudian tentu mendorong meningkatnya maturity implementasi manajemen risiko di seluruh BUMN. Kami siap menjadi mitranya BUMN untuk kalau misalnya dari hasil pemetaan maturitas, ini BUMN yang kurang tadi Mbak, yang istilahnya masih ya basic atau bahkan baru mau memulai gitu ya, atau yang middle, ada yang sudah cukup adalah implementasi tapi di level yang menengah gitu, tapi ada kurang di beberapa elemen gitu ya, kami itu siap membantu gitu ya. Dalam artian menjadi narasumbernya, kemudian menjadi internal internal partner lah, asisten gitu dari kementerian gitu. Nah kemudian sebetulnya kami memandatkan juga menyusun roadmap. Kalau sudah tahu petanya gitu ya, ini BUMN yang tadi katakanlah kita kelompokkan Mbak. Ya yang tadi yang elementary, ada yang sudah advance segala macam, maka ini kan treatmentnya beda-beda ya. Kami mengasistensinya, mengawasinya juga beda-beda gitu ya. Kementerian pasti begitu kan, melihat BUMN ini di level yang berbeda-beda gitu ya. Nah tentu treatmentnya beda, maka kami siap juga membantu menyusunkan roadmap. Untuk yang masih elementary, roadmapnya sampai di tahun berapa gitu ya. Untuk yang sudah advance tentu saja ya, katakanlah elemen-elemen yang terupdate gitu ya, paling mutakhir kekinian kayak business continuity management ya, kita minta aja mereka supaya menjadi roadmapnya, program kerjanya gitu. Tapi kalau bicara yang masih basic tadi, udahlah, mereka belum punya pedoman internal, teman-temannya belum karyawannya, pengelolanya belum sertifikasi manajemen risiko, ya itu yang kita dorong. Itu yang kita dorong. Jadi kita membantu itu. Yang terakhir misi kami adalah membangun jejaring. Jadi kami bekerja sama dengan tentu jejaring internal BUMN ya. Jadi kami punya forum, bukan forum ya forum komunikasi lah, maksudnya dengan media sekarang kan ya, WhatsApp, Telegram gitu ya, ada juga LinkedIn-nya gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau berkomunikasi di situ, sharing-sharing, saling berbagi. Ada yang bertanya gitu ya, tanya Pak yang basic-basic tentang ini tuh kalau di tempat lain seperti apa, nanti teman-teman saling membantu. Namun kami juga nggak hanya internal BUMN, kami kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian lembaga-lembaga sertifikasi, dan juga asosiasi praktisi yang sepemahaman dengan kita ya, bukan sepemahaman ya, yang sama lah dengan kita, fokusnya dengan kita di bidang governance, risk and compliance gitu ya. Itu Mbak misinya ke depannya gitu ya, tetap. Pak, ya. Memang tadi membangun network gitu ya Pak ya. Baik network. Dari tadi bahkan akademisi pun ada. saling sharing knowledge ya Pak. Bukan hanya praktisi saja sharingnya, tapi juga dengan akademisi. Bahkan mahasiswa mungkin Pak terlibat Pak. Ada. Jadi kalau mahasiswa program khusus belum Mbak, tetapi dengan perguruan tinggi itu mereka menyelenggarakan webinar yang kerjasama sama kita, dan kemudian kita FMR support ke sana dan kemudian membuka ruang komunikasi lanjut ya setelah webinar untuk mempertajam, misalnya
tentang pedoman. Terus kemudian ada juga beberapa mahasiswa yang ingin riset, mahasiswa S2 gitu, ada yang riset kemudian ya kita coba bantu untuk salurkan ya, ada gitu. Termasuk di pupuk ini, ada yang tentang meriset waktu itu malah S3 ya, tentang salah satu variabel penelitiannya tentang manajemen risiko di BUMN gitu ya. Bulan bersurat, saya minta bersurat ke sini ke perusahaan dan kemudian kita bantu gitu ya. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau yang tidak langsung ini yang kami lakukan ya. Memang ini tidak jalur FMR nih ya. Kalau di BUMN kan ada program magang mahasiswa bersertifikat tuh. Iya, betul, Nah, betul, Pak. sebagian dari mereka itu kan ditempatkan di unit manajemen risiko magangnya. Ya, nah kalau kayak gitu kan mereka jadi paham tuh apa manajemen risiko gitu ya. Dan kita dorong kemudian untuk memahami, siap untuk ikut sertifikasi personal ya, profesionalitasnya gitu ya. Dari sisi individualnya itu, profesinya juga bisa certified. Nah, upayanya kita ke sana memperluas jejaring dan juga menyiapkan juga talent depan yang akan mengisi tadi unit-unit manajemen risiko tadi melalui tadi program magang. Berarti ada sinergitas juga dengan FHCI begitu ya Pak ya, human capitalnya ya Pak ya, meskipun nanti dari sisi itu nanti disalurkan lagi di unit-unit tadi, unit-unit kerja. Jadi mahasiswa juga bisa terlibat langsung. Jadi BUMN mahasiswa saling ini ya Pak, saling mendukung begitu ya untuk talent-talent kita ke depan gitu. Di BUMN khususnya. Nah Pak, terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depan bukan hanya untuk BUMN, mungkin dari seluruh korporasi di Indonesia agar pengimplementasian JRC ini bukan menjadi hal yang disepelekan. Ini kan hal yang penting Pak dalam mencapai sasaran perusahaan yang tadi Bapak sebutkan gitu ya. Bahwa jika tata kelolanya tidak baik atau dari segi risikonya tidak termitigasi dengan baik, maka sasaran tersebut tidak bisa tercapai dengan baik pula. Nah, harapan Bapak ke depan untuk seluruh korporasi di Indonesia seperti apa Pak terkait JRC? Implementasi JRC. Iya. Dari government gitu ya, kita keluarkan standar yang untuk BUMN sudah gitu ya, sekarang sudah keluar gitu ya. Pedoman di tata kelola ada, pedoman manajemen risiko ada, compliance itu ya masih samar-samar lah, maksudnya belum ada panduan yang khusus gitu. Tentu harapannya adalah nanti bisa dikeluarkan satu pedoman yang mengintegrasikan ketiga hal ini untuk BUMN ya. Walaupun ini juga di sektor tertentu di BUMN, karena dari POJK kan sudah ada ya, pedoman terintegrasi itu ya, tata kelola terintegrasi itu sebenarnya GRC-nya di industri keuangan gitu ya. Nah itu nanti bisa ada juga di seluruh secara umum. Nah kalau pertanyaan Mbak tadi untuk secara umum ya, korporasi di Indonesia, harapannya Mbak tentu saja adalah kita bisa sebetulnya sebelum ke harapan Mbak ya, sebelum ke harapan nih, saya ingin menyampaikan gini, kebetulan peran saya dulu ya. Jadi banyak isu-isu di negara kita ini yang terkait dengan perilaku korporasi yang kurang sehat gitu ya, yang tidak sehat bahkan gitu ya, korupsi dan seterusnya, suap menyuap, makanya ada SMAP dan seterusnya. Namun dari pemetaan yang dulu dilakukan dari KPK gitu ya, memang aturan-aturannya juga di internal ya, terutama di pihak swasta itu kan belum mengikat di undang-undangnya gitu ya. Jadi compliance terhadap korupsi di sektor swasta itu belum gitu ya. Belum ada ketentuannya secara khusus gitu ya. Nah, itu hal-hal yang juga akan sebetulnya memperkuat, mendorong dunia bisnis kita akan lebih sehat gitu ya. Karena daya saing bisa tumbuh kalau environment-nya sehat. Daya saing ini perlu, kenapa? Tantangan ke depan. Kemarin Pak Menteri Pak Erick Thohir kan 3 tantangan global untuk BUMN ya. Satu berkaitan dengan pressure ekonomi dari kepentingan ekonomi dari negara-negara besar gitu, negara-negara di dunia, pemain besar gitu ya, ekonomi dunia gitu ya. Sehingga kita termasuk kemudian kan
mintanya Indonesia ini sumber daya alamnya di ekspor aja gitu, secara mentah gitu ya, sumber daya alam mentah gitu ya. Itu harus ada added value-nya di kita. Nah ini kan nggak hanya BUMN, tapi juga swasta juga gitu ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang sumber daya alam itu tidak hanya menjual secara dalam tanda kutip mentah gitu ya, bahan raw material, tapi juga ada nilai tambah, job creation juga di situ dan seterusnya. Yang kedua kan digital disruption gitu ya, tadi layanan keuangan juga berubah, fintech dan seterusnya. Itu nggak hanya BUMN juga, swasta juga gitu ya. Nah itu tantangan global. Dan ketiga tentunya adalah yang kaitan dengan pandemi ini ya, tantangan kesehatan gitu. Nah buat kami dari FMR melihatnya memang tantangan ini ya yang memang dihadapi oleh BUMN juga gitu. Sudah pasti dihadapin sekarang ini. Yang nggak bisa diabaikan gitu ya. Sehingga ketika menentukan sasaran, kemudian mengukur capability internalnya untuk mencapai sasaran tersebut, itu sangat diperlukan capability, ya, baik dari sisi pengelola ya, tentu di sini ada pengawas juga ya, komisaris, direksi, di board gitu ya, maupun di manajemen di bawahnya yang memang harus kuat gitu capability untuk aspek-aspek GRC tadi. Kalau enggak, aspek GRC ini nanti tentu ya lepas gitu ya. Artinya satu tidak terintegrasi, kedua pencapaian sasaran menjadi tidak optimal, bahkan tidak tercapai. Jadi harapan saya adalah bagaimana seluruh pihak ini, baik dari sisi tentu ini adalah stakeholder ya, pendekatan pentahelix semua berperan gitu ya. Dari sisi pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi yang mengintegrasikan GRC ini. Kalau nggak terintegrasi, lepas-lepas semua, Mbak. Artinya perusahaan achieve the target, tetapi dengan implementasi yang lack of integrity misalnya. Tidak sesuai. Gitu. Atau achieve profit, tetapi lack of governance-nya, gitu ya. Nggak sesuai dengan tata kelola, nggak ada izin, nggak ada proses-proses yang harus dilalui. GRC yang terintegrasi akan membantu semua pihak untuk mencapai sasaran dengan integritas yang baik dan sesuai dengan aturan tata kelola yang dijalankan dengan baik juga. Itu yang dijaga, Mbak. Dan itu yang diharapkan ke depan. Diharapkan. Bukan hanya untuk BUMN, tapi seluruh korporasi. Korporasi, kemudian di sini juga ada peran media juga ada, Pak. Jadi saya menyambut baik nih. Jadi pentahelix kan gitu ya, dari perguruan tinggi, korporasi, swasta gitu ya, pemerintah, regulator gitu ya, lembaga pendidikan, termasuk di media. Di sini media saya sangat menyambut baik nih yang diadakan oleh Inisiatif Business News dengan GRC Award gitu ya. Ini kan bagian ujung ya, upaya-upaya yang dilakukan kemudian mendapat award gitu ya. Ada peran media yang bisa diisi, termasuk sekarang kemudian ya menyebarluaskan pengetahuan-pengetahuan tentang pentingnya GRC terintegrasi. GRC yang terintegrasi itu ya peran yang harus semuanya bermain, semua berperan. Semua stakeholder, semua pihak gitu ya punya peran di situ ya Pak ya. Betul. Dalam mempublikasikan, mengarahkan seluruh mungkin masyarakat yang umum gitu ya, umum tentang GRC gitu, dan juga praktisi, akademisi, mahasiswa dan sebagainya. Ini penting. Terima kasih banyak juga Pak Doni sudah meluangkan waktunya nih kita ngobrol-ngobrol banyak tentang GRC yang terintegrasi. Meskipun sebenarnya saya masih penasaran dengan beberapa prinsip-prinsip manajemen risiko, tapi mungkin karena waktu kita yang terbatas ya Pak ya. Next time kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, mungkin lebih deep lagi nih terkait tadi manajemen risiko, dan semoga FMR BUMN yang tadi kita sudah diceritakan tentang bagaimana awalnya Pak ya FMR berperan untuk menyatukan tadi yang tadinya agak miss gitu ya maksudnya, dan sekarang saya didorong langsung oleh kedeputian timbullah kedeputian manajemen keuangan dan manajemen risiko Ibu Nawaleli dan Kementerian BUMN ini. Kami support mereka. Semuanya. Baik, ini luar biasa sekali Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga kita bisa ngobrol lebih banyak lagi di next time ya Pak ya. Terima kasih untuk pemirsa dan semoga bermanfaat ya obrolan kita hari ini yang sangat-sangat berisi sekali nih tentang GRC begitu. Baik, akhir kata terima kasih. Salam sehat selalu. Saya Elsa Zerita pamit undur diri dan sampai jumpa di special interview berikutnya.